udah? Baik, baik Bu Ayatun, silakan dimulai saja Bu Ayatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari pagi yang berbahagia ini kita bisa bergabung bersama-sama mengikuti diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Ferawati. Salawat beriring salam tidak lupa pula kita sajikan ke pangkuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas berkat rahmat beliaulah maka kita bisa menikmati kenikmatannya dan indahnya Islam seperti yang kita rasakan pada saat sekarang. Yang saya hormati dan saya banggakan kepada rekan-rekan semuanya yang bersedia bergabung untuk mengikuti sesi destinasi budaya positif ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, untuk memberkati kegiatan kita pada pagi ini, malah kita bersama-sama berdoa di dalam hati masing-masing dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya Bapak Ibu, saya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Kegiatan ini dilakukan oleh Ibu Ferawati. Kepada Ibu Ferawati saya persilakan. Terima kasih Bu Ayatun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada seluruh teman-teman, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sudi kiranya bergabung ya dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Baik, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu, saya bersama-sama dengan Bapak dan Ibu akan membahas dan mendesimasikan materi terkait disiplin positif. Izin Bapak dan Ibu, saya akan berbagi layar dulu ya Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Ferawati, guru di SMA Negeri Unggul Harapan Persada, dan saat ini saya sedang bertugas sebagai fasilitator pada program Guru Penggerak Angkatan 10 dan juga sebagai CGP Rekognisi di Angkatan 10. Baik, Bapak dan Ibu, salam bahagia ya, salam dan bahagia, damai dan sejahtera untuk kita semua di ruang virtual ini. Nah, Bapak dan Ibu, adapun yang menjadi komitmen belajar kita Bapak dan Ibu, Bapak dan Ibu tidak dibenarkan untuk merekam kegiatan ini, kemudian Bapak dan Ibu selalu mengontrol ya mic Bapak dan Ibu agar tidak ada yang terganggu saat pembelajaran ini. Kemudian kendala di jaringan atau sinyal itu sering terjadi saat kita melakukan kegiatan secara daring. Silahkan Bapak dan Ibu menyediakan catatan jika ini diperlukan. Nah, dan Bapak dan Ibu juga boleh ya mengaktifkan fitur raise hand ketika Bapak dan Ibu ingin menanggapi dan bertanya. Nah, kemudian harapan kita Bapak dan Ibu dapat memanfaatkan waktu belajar ini dengan sebaik-baiknya dan saling menghargai Bapak dan Ibu. Kemudian diharapkan Bapak dan Ibu juga bisa hadir seutuhnya di ruang virtual ini. Silakan Bapak dan Ibu mengaktifkan tombol raise hand, tombol chat,
kolom komentar ketika ingin memberikan tanggapan. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, diharapkan Bapak dan Ibu bisa hadir seutuhnya dalam kegiatan daring ini dan tenangkan hati dan pikiran, berdamai sejenak dengan semua situasi dalam diri untuk hadir seutuhnya di ruang virtual ini, Bapak dan Ibu. Nah, untuk sebagai pertanyaan pemantik kita, Bapak dan Ibu. Bunda. Bapak dan Ibu, saya lanjutkan Bapak dan Ibu, mohon maaf ada terkendala sedikit. Nah, sebagai seorang pendidik Bapak dan Ibu, apa yang terlintas di pikiran kita ketika kita mendengar kata-kata disiplin, Bapak dan Ibu? Boleh Bapak dan Ibu langsung menjawab atau mengaktifkan saja kolom chat-nya. Dan pengembang media kreatif. Podcast ini dipersembahkan oleh program Ayo Main yang didukung oleh Guyup, sebuah kolaborasi antara Peace Generation Indonesia dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mempromosikan pendidikan perdamaian di Indonesia. Pada sesi pertama, Irfan Amali akan menjelaskan tentang apa itu disiplin positif. Selamat mendengarkan. Saya pernah melihat 3 orang anak sekolah masih lengkap dengan seragamnya, naik motor boncengan bertiga tanpa helm. Alasannya, tidak ada polisi, tidak ada yang mengawasi. Itulah salah satu fenomena dalam dunia pendidikan kita, di mana ternyata kedisiplinan masih harus ditegakkan kalau ada pengawasan. Dan ini menjadi problem kita semua dan menjadi pertanyaan besar. Apa sebetulnya disiplin? Dan jika Anda concern pada masalah ini, maka Anda ada di channel yang tepat bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sini Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Saya akan memulai dengan sebuah cerita dari tahun 60-an, yaitu seorang psikolog bernama Walter Mischel ketika membuat sebuah percobaan menarik. Profesor dari Stanford University ini meminta anak kecil untuk duduk di ruangan kelas sendirian. Dan anak itu diberi sebuah permen marshmallow dan diminta untuk tidak memakannya dalam jangka waktu 15 menit. Jika berhasil, maka anak itu akan diberi 2 marshmallow. Apakah mereka berhasil? Ternyata dari 600 orang yang diuji, cuma sepertiganya yang berhasil. Kebanyakan gagal di menit-menit pertama, dan ada beberapa yang mampu bertahan sampai menit-menit terakhir, tetapi akhirnya gagal juga. 30 tahun kemudian, pada tahun 90-an, anak-anak yang sama diteliti lagi. Ditemukan ternyata ada korelasi menarik antara kemampuan menahan diri saat tes waktu dulu dengan kesuksesan mereka di masa dewasa. Orang-orang yang berhasil menahan godaan marshmallow ternyata memiliki kehidupan yang lebih baik. Sementara yang gagal, mereka cenderung mudah tergoda oleh godaan-godaan kehidupan. Godaan narkoba, seks bebas, kriminal, sehingga mereka memiliki kehidupan yang relatif kacau dibanding dengan anak-anak yang mampu menahan diri. Dari penelitian ini, para ahli menyimpulkan sebuah kesimpulan yang sederhana. Ternyata kemampuan untuk menunda kesenangan atau to delay gratification adalah sebuah kunci kesuksesan yang tidak tergantikan. Dari 2 cerita yang saya sampaikan di awal tadi, tentang 3 orang anak yang naik motor tanpa helm, dan tentang tes marshmallow, kita sudah bisa mendapatkan gambaran bahwa sebetulnya salah satu kunci sukses adalah disiplin. Dan disiplin seperti apa yang menjadikan sukses? Adalah disiplin ketika kita bisa disiplin walaupun tanpa ada pengawasan. Dan itulah yang menjadi inti pembahasan kita, yaitu disiplin positif. Yaitu disiplin bukan karena takut hukuman atau tergiur oleh iming-iming hadiah atau adanya pengawasan dari luar. Oleh karena itu, disiplin positif berbeda dengan disiplin biasa yang kita mungkin sudah kenal sejak dulu dalam sistem pendidikan dan pengasuhan selama ini. Inilah bedanya disiplin biasa dengan disiplin positif. Disiplin biasa itu dikendalikan oleh kontrol eksternal. Kita mau pakai helm kalau ada polisi. Tapi disiplin positif adalah kesadaran internal. Kita memakai helm karena kita sadar bahwa menggunakan helm adalah melindungi diri kita. Kemudian yang kedua, disiplin positif itu, disiplin biasa itu dikendalikan oleh hukuman dan imbalan, reward dan punishment dan reward. Sementara disiplin positif itu dikendalikan oleh kesadaran internal tentang adanya konsekuensi logis dari setiap tindakan. Yang berikutnya, disiplin biasa fokus pada perilaku. Di sekolah, kita mendisiplinkan anak dengan fokus agar anak-anak rapi, anak-anak taat, anak-anak berperilaku bagus. Tetapi kita tidak tahu sebetulnya di luar perilakunya berubah. Karena yang kita ubah hanya perilaku, padahal ada akar yang akan membuat itu berubah. Ketika akarnya diperbaiki, maka secara otomatis perilakunya pun berubah. Mau di sekolah atau di luar, perilaku tetap menjadi baik. Oleh karena itu, dalam disiplin positif bukan fokus pada perilaku, tetapi fokus pada akar pembentuk perilaku, yaitu keyakinan karakter. Kemudian disiplin biasa, peraturan dibuat oleh yang berkuasa, yang punya otoritas. Sementara dalam disiplin positif, peraturan dibuat bersama sehingga anak-anak memiliki ownership, kepemilikan terhadap peraturan. Ketika mereka melanggar peraturan, mereka tidak sedang melanggar peraturan yang dibuat oleh orang lain, tetapi sedang melanggar pada komitmen diri sendiri. Kemudian disiplin biasa juga ketaatan jangka pendek. Ketika mereka keluar dari sekolah, mereka kembali menjadi anak yang tidak disiplin. Sementara dalam disiplin positif, kesadaran jangka panjang yang ditumbuhkan di sekolah adalah menumbuhkan bibit-bibit kedisiplinan yang nanti akan tumbuh menjadi pohon yang besar yang kuat. Kemudian dalam disiplin biasa pun, perilaku tidak disiplin dianggap sebagai ancaman yang mengganggu, sementara dalam disiplin positif yang dianggap
tidak disiplin itu adalah kesempatan untuk mengajarkan karakter. Dan dalam disiplin biasa, guru adalah sebagai polisi atau hakim yang menghukum dan menghukumi. Tetapi dalam disiplin positif, pendidik adalah detektif yang terus berusaha memahami akar masalah dan mencoba memperbaiki dan memberi solusi pada akar tersebut. Nah, itulah perbedaan disiplin biasa dengan disiplin positif yang akan kita bahas secara lebih rinci dalam podcast berikutnya, yaitu tentang 7 prinsip disiplin positif. Apa saja 7 prinsip disiplin positif? Ikuti terus bersama saya Irfan Amali dalam serial podcast Disiplin Positif. Selamat datang Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, setelah Bapak dan Ibu mendengarkan video tadi, tentu sekarang menambah wawasan Bapak dan Ibu bahwa disiplin biasa dengan disiplin positif itu sangat berbeda ya Bapak dan Ibu ya. Karena ketika kita menerapkan di sekolah kita disiplin yang biasa itu, siswa kita cenderung kontrolnya itu di bawah pengaruh guru. Dan reaksi perilaku yang ditimbulkan oleh siswa kita juga kadang itu karena takut terhadap hukuman, bukan lahir dari kesadaran dalam dirinya. Berbeda dengan disiplin positif, Bapak dan Ibu, bahwa dengan kita menerapkan disiplin positif ini yang kita harapkan itu munculnya motivasi secara internal ya di dalam diri peserta didik kita bahwa segala sesuatu aturan itu bukan hanya karena takut terhadap hukuman, tetapi untuk menjadikan peserta didik kita itu tahu terhadap nilai-nilai kebaikan apa yang terkandung dari aturan yang kita terapkan di sekolah. Nah, seperti tadi dicontohkan ketika sebuah aturan memakai helm, Bapak dan Ibu. Nah, mungkin sebagian dari kita ya, dan juga itu bisa berpotensi juga kepada peserta didik kita bahwa memakai helm itu hanya karena takut ada pengawasan oleh kepolisian atau takut ditilang seperti itu. Tapi kita tidak pernah tahu dan tidak sadar bahwa aturan memakai helm itu adalah untuk keamanan. Keamanan siapa? Bukan keamanan Pak polisinya, tapi keamanan kita sendiri sebagai warga negara ataupun sebagai orang yang sedang berkendaraan seperti itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan pemantik lanjutan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, nah ada 3 pertanyaan di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu apakah setuju pernyataannya yang pertama ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, silakan Bapak dan Ibu boleh menjawab di kolom chat atau Bapak dan Ibu bisa juga raise hand ya. Silakan Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu boleh menjawab di kolom chat
atau Bapak dan Ibu raise hand ya. Nah, bagaimana pendapat Bapak dan Ibu terhadap pernyataan dan pertanyaan berikut? Nah, apakah Bapak dan Ibu setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Dan Bapak dan Ibu juga setuju jika pemberian hukuman dalam bentuk hal yang positif itu dapat juga meningkatkan kedisiplinan anak. Kemudian pemberian reward ya dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Gimana Bapak dan Ibu? Ayo, gimana? Ada yang merespon? Bapak dan Ibu? Baik, di sini sudah ada Ibu Rahma Setia yang raise hand. Silakan Ibu Rahma. Silahkan Ibu Rahma. Mungkin Ibu Rahma akan menjawab ya 3 pertanyaan ini. Tapi dibuka dulu Bu Rahma mikrofonnya, mic-nya masih ketutup Bu Rahma, suara Bu Rahma belum bisa kami dengar. Oke, Bu Rahma. Sepertinya Bu Rahma terkendala dengan jaringan. Nah, baik Bapak dan Ibu, mungkin sebagian dari Bapak dan Ibu ya, tentu punya jawaban yang bervariasi terhadap pertanyaan ini. Bisa jadi Bapak dan Ibu setuju jika hukuman dapat mendisiplinkan anak. Dan bisa jadi Bapak dan Ibu juga setuju atau tidak setuju jika pemberian hukuman dengan hal positif ini seperti membaca dapat meningkatkan disiplin anak dan penghargaan juga dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, baik Bapak dan Ibu. Nah, pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak itu tidak setuju ya, jelas kita tidak setuju. Karena kenapa Bapak dan Ibu? Hukuman itu tidak mendisiplinkan anak, karena yang dimunculkan adalah motivasi eksternal Bapak dan Ibu. Motivasi dari dalam. Ini ada Ibu Elda ini sudah raise hand. Ya, Ibu Elda, apakah Ibu Elda ingin menanggapi 3 pertanyaan ini? Ibu Elda? Oke, baik. Nah, Bapak dan Ibu, dan pemberian hukuman dengan hal yang positif itu juga sama Bapak dan Ibu, tidak memunculkan motivasi internal dalam jiwa peserta didik. Pemberian penghargaan. Nah, jika pemberian penghargaan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, maka ini akan disesuaikan dengan keadaan Bapak dan Ibu. Tidak mungkin melulu-melulu kita memberikan penghargaan kepada peserta didik. Nah, jadi jangan sampai ya dengan penghargaan yang kita berikan, peserta didik
itu cenderung ke melakukan hal itu karena mengharapkan imbalan. Karena mengharapkan imbalan, bukan karena, eee, mereka dengan penuh kesadaran dan dengan keyakinan dalam dirinya, eee, berjiwa positif melakukan, segala sesuatu yang menurut mereka itu akan mencapai mereka pada dunia yang berkualitas di versi mereka, Bapak dan Ibu. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, dari, topik, disiplin positif ini diharapkan Bapak dan Ibu, dapat mengetahui tentang, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian Bapak dan Ibu juga tahu ya, teori, motivasi, hukuman, dan penghargaan serta ada yang namanya restitusi. Bapak dan Ibu juga nanti akan tahu, apa itu keyakinan kelas, kemudian juga tahu kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas, kemudian ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Seperti itu Bapak dan Ibu ya. Sebentar Bapak dan Ibu, saya isi daya laptop dulu. Saya lanjutkan, Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu ada, teori kontrol bahwa, dalam teori ini disebutkan bahwa ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Juga ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Juga, semua penguatan positif efektif bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, baik, di dalam, teori kontrol Bapak dan Ibu, kita sebenarnya tidak bisa dikendalikan oleh orang lain, Bapak dan Ibu ya. Karena, pengendalian itu ada di diri kita masing-masing. Misal saya contohkan ketika, Bapak dan Ibu menggenggam, sebuah benda yang sangat berharga dalam genggaman Bapak dan Ibu. Pasti Bapak dan Ibu akan sekuat tenaga menggenggam itu sehingga orang di samping Bapak dan Ibu itu tidak dapat mengambilnya. Nah, itu jika Bapak dan Ibu memang tidak mau diri Bapak dan Ibu itu dikontrol. Begitu juga halnya dengan, siswa kita ya Bapak dan Ibu. Nah, tapi ketika genggaman itu bisa terlepas, berarti kita sendiri yang menginginkan diri kita itu dikendalikan oleh orang lain. Lanjut Bapak dan Ibu. Nah, kalau, teori kontrol, kita berusaha memahami bahwa pandangan orang itu lain ya tentang dunia. Nah, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita dan, kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian, dalam teori kontrol ini model berpikirnya memakai model berpikir menang-menang. Nah, Pak dan Ibu, sebenarnya apa makna disiplin itu Bapak dan Ibu? Nah, banyak ya, sebagai seorang guru jika kita mengartikan, makna disiplin ini sangat banyak. Seperti tadi di kolom chat, Ibu Cetmawadah telah menulis bahwa disiplin itu adalah taat aturan. Kemudian juga Ibu Musti juga menulis, disiplin itu hubungannya dekat dengan tanggung jawab. Nah, kalau kita jabarkan dalam makna luasnya, sebenarnya disiplin itu memang punya arti dan cakupan yang luas Bapak dan Ibu. Tergantung, bagaimana cara kita memaknai dan menerapkan disiplin selama ini. Tetapi hari ini yang menjadi fokus kita adalah disiplin positif Bapak dan Ibu. Apakah, kita selama menjadi pendidik sudah menerapkan disiplin dalam bentuk hal yang positif. Nah, lanjut, Bapak dan Ibu. Di sini ada
Nah, nilai-nilai kebaikan universal. Nah, mungkin Bapak dan Ibu bertanya ya, apa sih hubungannya nilai-nilai kebaikan universal ini dengan disiplin positif seperti itu. Nah, tentunya tujuan akhir dari disiplin positif ini tentu untuk menerapkan atau untuk peserta didik kita memahami bahwa tujuan dari disiplin itu untuk melahirkan kesadaran akan kebaikan dari hasil akhir dari disiplin itu. Nah, di kolom chat sudah ada komentar ya dari Ibu Farah Diba bahwa disiplin itu penting sebagai bekal tumbuhnya tanggung jawab dalam diri seseorang. Nah, sangat bagus sekali ya. Baik Bapak dan Ibu. Nah, nilai-nilai kebaikan universal ini Dr. William Glasser pada teori kontrol mengatakan bahwa nilai-nilai kebaikan yang diyakini seseorang maka akan memunculkan motivasi intrinsik yang akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Nah, adapun jika kita kaitkan dengan profil pelajar Pancasila, Bapak dan Ibu, nilai-nilai kebaikan universal itu ada banyak ya yang ingin kita capai. Ada beriman, mandiri, bernalar kritis, baik, Bapak dan Ibu. Nah, berikut Bapak dan Ibu ada teori motivasi perilaku manusia. Nah, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, jadi ketika kita menerapkan disiplin dengan memberikan berupa hukuman kepada peserta didik bahwa yang ditimbulkan itu adalah motivasi eksternal. Kenapa Bapak dan Ibu? Murid kita ketika mungkin terlambat atau tidak taat terhadap aturan-aturan yang telah kita terapkan di sekolah, maka kita memberikan hukuman. Nah, kerap kali hukuman ini tidak balance ya, tidak seimbang. Nah, ketika siswa terlambat, memunculkan motivasi secara internal dalam peserta didik karena mereka melakukan itu karena hanya takut kepada guru yang si penghukum dan tidak nyambung Bapak dan Ibu antara terlambat dengan keliling lapangan. Itu lebih cocok mungkin dilakukan oleh guru PJOK ya Bapak dan Ibu. Nah, lanjut. Nah, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, tadi ini kembali lagi ke reward tadi Bapak dan Ibu. Nah, ketika peserta didik mungkin tidak ada momen ya, atau kita sering sekali memberikan reward, maka mereka melakukan itu bukan karena kesadaran dalam dirinya, tapi karena ingin mendapat reward mungkin dari Pak Nasrullah selaku guru PJOK, ataupun bisa jadi dari Bu Hayatun ya selaku guru ekonomi misalkan seperti itu. Nah, jadi untuk menghargai diri sendiri, inilah tujuan dari motivasi internal ini, Bapak dan Ibu. Nah, Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap dalam memerintah diri sendiri. Nah, Bapak dan Ibu, saat kita terapkan disiplin yang biasa, kita terapkan dalam lingkup sekolah kita, bahwa artinya di sini hukuman yang kita berikan kepada peserta didik kita membuat mereka itu tidak merdeka. Mereka melakukan itu karena terperintah, bukan untuk melahirkan kesadaran dari dalam diri mereka.
Nah, anak-anak kerap kali dihukum oleh penghargaan Bapak dan Ibu, bahwa untuk meminta dan membujuk seseorang melakukan sesuatu dan untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang membujuk. Nah, dorongannya itu karena ada faktor ketergantungan, bukan dorongan yang dimunculkan dari dalam diri sendiri karena mengharapkan penghargaan tadi Bapak dan Ibu. Nah, jadi ini dampaknya, penghargaan itu tidak efektif kita lakukan. Penghargaan akan mengurangi ketepatan dan penghargaan itu sebenarnya salah satu bentuk hukuman juga, dan penghargaan juga dapat merusak hukuman. Nah, lalu Bapak dan Ibu, ketika kita berpikir bahwa, nah sekarang seperti apa langkah yang kita lakukan ketika kita tidak boleh menghukum dan juga kita tidak boleh memberikan penghargaan seperti itu. Nah, ada beberapa cara ya, salah satunya bentuk program kebajikan, dalam hal ini apresiasi. Nah, beri pengakuan secara khusus. Misal di kelas Bapak dan Ibu ada siswa yang dengan kesadaran penuh dia, dengan kerelaan dia membantu teman yang kesulitan, atau membantu teman piket jika saat itu piketnya belum tuntas. Nah, itu bisa Bapak dan Ibu memberikan apresiasi ya dengan ucapan. Nah, dengan ucapan menghargai bahwa perbuatan baik yang telah dilakukan oleh peserta didik itu. Nah, tapi ini harus dilakukan Bapak dan Ibu secara bergantian. Jika murid si A hari ini melakukan itu dan besok diulangi oleh si B juga melakukan itu, Bapak dan Ibu juga harus melakukan apresiasi yang sama Bapak dan Ibu. Tidak boleh itu memilih-milih hanya pada satu orang saja. Seperti itu Bapak dan Ibu, dan juga harus secara konsisten dilakukannya. Nah,
Baik, Bapak dan Ibu, kita lanjutkan. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan itu terdiri atas 3 kalimat Bapak dan Ibu ya. Dimulai dari kalimat pembuka dan ada nilai kebajikan dan situasi. Misalkan seperti ini. Kemarin saya perhatikan bahwa rasa empatimu besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu jika dicontohkan. Kita lanjut Bapak dan Ibu. Nah, berikut ada beberapa contoh tindakan guru. Nah, Bapak dan Ibu boleh merespon apakah tindakan ini termasuk ke dalam hukuman atau bahkan hanya konsekuensi. Nah, boleh kita kasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Mulai dari mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Murid minta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat, mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Yang keenam, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang ketujuh, di lapangan basket 2 kali sehari karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan Bapak dan Ibu menuliskan jawabannya di kolom chat. Nah, sudah ada jawaban dari Ibu Cut Mawaddah ya. Nah, pertanyaan nomor 1 itu mencatat 100 kali menurut Bu Mawaddah itu hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket juga hukuman. Murid minta untuk push up 15 kali juga hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai sepatu hitam itu adalah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Itu juga hukuman. Nah, ini pendapat Ibu Cut Mawaddah. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu yang lain? Apakah sependapat atau punya pandangan lain terhadap kasus yang kita tampilkan ini? Baik, Bapak dan Ibu, bagaimana ada? Oke, nah ini ya Bapak dan Ibu jawabannya. Nah, tidak jauh berbeda dengan jawaban Ibu Cut Mawaddah tadi, hanya saja yang terakhir itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu adalah konsekuensi. Kenapa? Karena ini relevan dengan pelajaran PJOK Bapak dan Ibu. Nah, karena memang guru PJOK, jadi hal-hal seperti ini nyambung dilakukan. Ya, kita lanjut lagi Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, ini adalah perbedaan tentang hukuman dan konsekuensi. Nah, hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan jika harus terjadi. Kalau konsekuensi adalah suatu kewajaran ya, memang sesuatu yang harus terjadi. Nah, dampak dari hukuman ini apa? Membuat anak sakit, baik dari segi psikisnya maupun fisik ya, jika hukumannya terlalu berat. Nah, dan ini juga
sakitnya itu bukan hanya dalam jangka waktu dekat, bisa berpotensi dalam jangka waktu yang lama. Nah, anak akan cenderung membenci kedisiplinan. Bisa jadi juga guru-guru tertentu juga akan dibenci ya oleh murid jika hukuman yang kita berikan itu sangat tidak seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan. Nah, jadi hukuman ini juga berupa paksaan, mendorong anak untuk menyakiti diri sendiri, merupakan konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Nah, beda hubungannya dengan konsekuensi. Konsekuensi ini cenderung anak akan merasa tidak nyaman, juga tidak akan merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Nah, anak cenderung akan menghargai disiplin, kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, mendapatkan konsep diri yang baik, dan juga belajar untuk mematuhi peraturan. Bisa jadi anak akan kehilangan haknya dan dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu saja. Nah, tadi Bapak dan Ibu berpikir bahwa lalu sebagai seorang guru, apa sebenarnya yang harus kita lakukan ketika hukuman itu dianggap tidak baik untuk dilakukan, dan penghargaan juga. Nah, ada yang lebih ideal lagi Bapak dan Ibu, itu adalah restitusi Bapak dan Ibu. Nah, restitusi ini yaitu kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka dapat kembali dalam kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Nah, tujuannya apa? Tujuannya mereka tahu dan bisa berpikir seperti apa penyelesaian terhadap kesalahan-kesalahan yang telah mereka buat. Nah, di sini dalam tabel berikut ya Bapak dan Ibu, di sini ada perbandingan tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi hukuman ini secara umumnya ini akan membuatkan identitas peserta didik itu gagal, karena mereka merasa terperintah, tidak memunculkan motivasi internal dari dalam dirinya. Kemudian kalau konsekuensi ini sifatnya lebih ke netral. Nah, murid memang akan sedikit merasa tidak nyaman, tetapi mereka terus memerlukan monitoring dari kita secara terus-menerus. Nah, dan konsekuensi ini diharapkan bahwa peserta didik ini lebih menghormati aturan. Nah, misal ketika di jam pembelajaran kita ya, murid itu terlambat masuk karena ke kantin, atau mungkin berlalai-lalai dulu di WC. Nah, sehingga mengakibatkan dia pasti beberapa menit itu akan sedikit ketertinggalan terhadap pelajaran kita. Nah, jadi konsekuensi yang dapat kita berikan adalah murid tersebut tinggal lebih lama di dalam kelas ketika teman-temannya sudah keluar. Nah, sebagai bentuk bahwa murid tadi tidak ketertinggalan terhadap materi pelajaran kita, dan juga mendapatkan hak yang sama pada mata pelajaran kita. Seperti itu Bapak dan Bu. Nah, jadi restitusi ini sebenarnya seperti apa? Nah, jadi perbandingannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Restitusi ini merupakan pilihan Bapak dan Ibu karena dapat menguatkan karakter peserta didik dalam dapat membantu peserta didik memecahkan masalahnya. Nah, di restitusi ini kita akan
kita akan memberikan kondisi kepada peserta didik di mana kita akan bertanya hal-hal yang berhubungan dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dan solusi terkait permasalahan yang dihadapi. Nah, ini ciri-ciri dari restitusi Bapak dan Ibu. Nah, restitusi ini dilakukan bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi juga untuk memperbaiki hubungan. Restitusi itu dia berupa tawaran bukan paksaan. Restitusi juga untuk menuntun murid melihat ke dalam diri dia. Nah, restitusi dapat dijadikan kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik karena fokus pada karakter bukan pada solusi. Nah, dan restitusi ini dapat mengembalikan peserta didik ke dalam kelompoknya. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Nah, mungkin seperti tadi Bapak dan Ibu, jika aturan saja maka kebanyakan orang-orang bahkan murid kita melakukannya karena ada keterpaksaan. Tapi ketika kita kaitkan dengan keyakinan bahwa di sini tujuannya munculnya motivasi dan nilai-nilai kebaikan apa yang dilahirkan dari keyakinan tersebut. Lanjut. Nah, budaya positif, Bapak dan Ibu, lingkaran budaya positif ini akan melahirkan juga lingkungan yang positif, kemudian lahirnya keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, berikut Bapak dan Ibu ada kesepakatan kelas dan juga ada keyakinan kelas. Nah, mungkin Bapak dan Ibu tahu ya, dari dua ini yang mana yang dinamakan kesepakatan kelas dan yang mana juga yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Nah, tentunya keyakinan kelas ini kita harap itu adalah hal-hal yang positif yang dapat diyakini oleh diri peserta didik kita. Nah, Bapak dan Ibu, berikut ada contoh kembali peraturan. Nah, di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Dilarang mengganggu orang lain, itu salah satu contoh peraturan. Keyakinan kelasnya apa dari mengembalikan buku di sini adalah tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang diharapkan tumbuh itu adalah berupa penghormatan terhadap orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai juga keyakinan kelasnya adalah untuk berkomitmen. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu, sebagai salah satu contohnya. Baik. Nah, Bapak dan Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia yang harus terpenuhi. Nah, 5 kebutuhan dasar ini adalah bertahan hidup, kebebasan, penguasaan, kasih sayang, dan rasa diterima, serta kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada dan terpenuhi, tidak terkecuali pada siswa kita ya Bapak dan Ibu. Nah, terkadang jika salah satu hak ini tidak terpenuhi, maka akan mempengaruhi perilaku peserta didik kita di sekolah, Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kita sering dihadapkan dengan keadaan bahwa peserta didik kita itu seringnya memunculkan perilaku-perilaku yang arahnya negatif, dan terkadang itu juga dilakukan secara berulang. Nah, kita sebagai seorang guru perlu mengulik lebih dalam lagi, kenapa peserta didik kita memunculkan perilaku seperti itu. Barangkali ada
salah satu dari 5 kebutuhan dasar ini bagi peserta didik itu yang tidak terpenuhi, sehingga dia cenderung lebih ke arah mencari perhatian dari kita sebagai guru agar haknya itu terpenuhi. Nah, Bapak dan Ibu, 5 posisi kontrol Bapak dan Ibu. Nah, ini merupakan posisi yang mungkin salah satunya sering kita lakukan atau pernah kita lakukan di dalam keseharian kita sebagai seorang guru. Nah, di sini ada posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, posisi teman, dan pemantau serta manajer. Nah, kelima posisi ini itu mungkin sebenarnya harus melekat dalam diri kita. Tapi dari kelima posisi ini, hanya 2 posisi yang baik Bapak dan Ibu, yaitu posisi sebagai pemantau dan manajer. Nah, posisi sebagai penghukum ini sangat tidak baik Bapak dan Ibu, karena kenapa? Dampaknya itu siswa juga akan mengulangi kesalahan, selain itu mereka mungkin akan merasa sangat tidak nyaman. Nah, pembuat rasa bersalah, posisi ini juga berdampak murid itu akan merasa rendah diri dan cenderung kurang dihargai. Nah, posisi sebagai teman, Bapak dan Ibu itu akan membuat peserta didik itu lemah, tidak mandiri, dan tergantung, merasa ketergantungan. Nah, posisi pemantau dan manajer ini kenapa ini yang paling baik? Karena dampaknya itu akan menitik beratkan kepada konsekuensi ya. Kemudian manajer ini peserta didik dapat mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, berikut ada pernyataan. Nah, saya sangat kecewa sekali denganmu. Nah, mungkin kata-kata ini juga kita sebagai pendidik mungkin pernah ya mengucapkan dan melontarkan ini kepada peserta didik kita, bahwa kata-kata ini adalah sebuah kata yang memposisikan kita sebagai pembuat rasa bersalah terhadap peserta didik kita. Kemudian juga ada posisi sebagai penghukum ketika kita mengatakan kamu tidak pernah benar melakukannya atau kamu tidak berubah. Nah, ayolah lakukan demi ibu bapak, buatlah tugas ini demi bapak dan ibu. Nah, itu juga sering ya Bapak dan Ibu, itu kita sudah memposisikan diri kita sebagai teman. Nah, bahwasanya anak-anak walaupun pada akhirnya siswa kita melakukan, tetapi itu karena keterpaksaan atau ketergantungan. Nah, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini salah satu posisi sebagai pemantau yang dapat dilakukan. Nah, posisi sebagai manajer, Bapak dan Ibu boleh memulai dengan pertanyaan yang fokusnya terhadap solusi ya, solusi terhadap permasalahan. Nah, Bapak dan Ibu, mungkin dari kelima ini ya Bapak dan Ibu bisa bertanya lagi dan sekaligus Bapak dan Ibu menjawab. Sejauh ini Bapak dan Ibu sudah memposisikan diri Bapak dan Ibu di mana? Di mana? Apakah sebagai penghukumkah, sebagai pembuat rasa bersalahkah, sebagai teman, pemantau atau manajer, atau bahkan kelima posisi ini pernah Bapak dan Ibu lakukan? Ya, silakan Bapak dan Ibu bertanya kembali di dalam hati masing-masing. Lalu kita masuk ke restitusi ya. Nah, di sini ada namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah tahapan yang paling baik dilakukan ketika
kita mendapatkan keadaan di mana peserta didik kita mencari perhatian atau melakukan kesalahan. Nah, jadi restitusi ini dapat dilakukan dengan 3 tahap. Dimulai dengan menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi kebutuhan, serta menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas, mungkin Bapak dan Ibu dapat memulainya dengan mengeluarkan pernyataan atau pertanyaan ya. Nah, misalkan tidak ada manusia yang sempurna, setiap orang pasti berbuat kesalahan, seperti itu. Nah, untuk validasi kebutuhan, Bapak dan Ibu juga dapat bertanya hal-hal yang memunculkan kesadaran internal dari dalam diri peserta didik. Nah, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok pagi? Salah satunya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa dengan memunculkan dan menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan peserta didik. Nah, mungkin untuk lebih memahami, saya akan tampilkan video berupa contoh praktik dari segitiga restitusi ini, Bapak dan Ibu. Masuk. Apa kabar Ilham? Baik Bu, Sehat? sehat Bu. Bersemangat hari ini? Semangat Bu. Oke, baik. Terima kasih sudah mau hadir ke ruangan Ibu. Nah, boleh Ibu ada beberapa pertanyaan, mau meminta waktu sedikit pada Ilham untuk berbincang-bincang, dan ada beberapa pertanyaan dari Ibu Ilham. Kemarin ketika praktik di laboratorium biologi, apa yang Ilham lakukan di sana? Ya Bu, film kemarin melakukan kesalahan Bu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Lalu bisa Ilham ceritakan apa alasan Ilham melakukan itu? Kemarin Ilham bawa alat ukur ini ke kelas karena Ilham ingin praktik lagi secara mandiri Bu. Oh begitu ya Ilham. Nah, lalu apakah Ilham masih ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Ilham ingat, yang pertama harus menghargai, menghormati, memberikan rasa nyaman dan aman.
Nah, bagus. Ternyata Ilham masih ingat kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama. Lalu, apakah Ilham tahu peraturan di laboratorium? Tahu Bu, tidak boleh membawa barang lab ke kelas. Nah, baik. Ternyata Ilham masih ingat aturan yang sudah berlaku di laboratorium kita. Lalu, apakah Ilham bersedia memperbaiki masalah ini? Ya Bu, Ilham bersedia untuk memperbaikinya Bu. Nah, terima kasih Ilham, Ibu sangat menghargai niat baik Ilham. Lalu, kira-kira bagaimana solusi untuk memperbaiki masalah ini? Solusinya Bu, Ilham akan mengembalikan lagi barang ini ke lab. Dan Ilham akan meminta maaf kepada Bu Dela. Oke, Ilham, Ibu sangat mengapresiasi niat baik Ilham untuk mengembalikan alat ini ke lab dan sekaligus meminta maaf kepada Bu Dela. Ya, sama-sama Bu. Ilham berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Nah, bagus. Jadi Ibu masih punya satu pertanyaan lagi untuk Ilham. Menurut Ilham, yang gimana sih siswa yang disiplin itu? Menurut Ilham, siswa yang disiplin itu adalah siswa yang bertanggung jawab Bu. Nah, bagus. Sekarang, ayo kita jumpai Bu Dela dan kita letakkan kembali alat ini ke tempatnya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi Gimana perasaannya hari ini? Aman. Oke, baik. Nah, Ibu mau bertanya, tadi kenapa kuliah tidak masuk pelajaran itu? Padahal pelajaran sebelumnya Ibu lihat kuliah ada di situ. Jadi, tadi kan pelajaran PJK, Bu. Nah, setelah pelajaran itu, Filia sama teman-teman ganti baju dulu di toilet. Lalu, Filia sama teman-teman singgah ke kantin. Ternyata jam istirahat sudah selesai. Oh, jadi begitu ya, Filia. Nah, di sini Ibu bukan mau mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi meskipun tadi Filia memilih beristirahat sebentar di kantin, bukan berarti Filia boloskan pelajaran Ibu. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah Filia masih ingat keyakinan kelas kita? Ingat, Bu, disiplin dan bertanggung jawab kan, Bu? Nah, sudah ingat berarti ya. Nah, menurut Filia, bagaimana sih siswa yang disiplin dan bertanggung jawab itu? Yang masuk tepat waktu, mematuhi keyakinan kelas, dan menaati peraturan sekolah kan, Bu? Benar. Nah, sekarang Ibu tahu pasti Filia punya alasan melakukan itu. Sekarang, coba Filia beritahu Ibu kira-kira bagaimana solusi terbaik untuk menutupi kesalahan Filia ini. Filia minta maaf, Bu, karena Filia tadi tidak masuk pelajaran Ibu tepat waktu. Dan Filia berjanji ke depannya Filia tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi, dan Filia juga akan menaati peraturan yang telah kita sepakati bersama. Baik, Filia, Ibu maafkan. Ibu sangat mengapresiasi dan menghargai niat baik Filia untuk menutupi kesalahan ini. Ke depan, Ibu akan lihat kembali ya bagaimana perkembangan Filia. Terima kasih, Bu. Sekali lagi Filia minta maaf ya. Baik, sudah Ibu maafkan.
Julia pamit ya. Ya, silakan hati-hati ya. Ya, Assalamualaikum. Baik, Bapak dan Ibu, itu adalah beberapa contoh ya terhadap praktik dari segitiga restitusi tadi, di mana di situ kita memulai dengan menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Baik, saya lanjutkan. Nah, jadi Bapak dan Ibu, disiplin positif itu sangat erat kaitannya dengan teori kontrol tadi, Bapak dan Ibu, bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kita cuma bisa mengontrol diri kita. Nah, jadi makna dari disiplin itu dengan belajar kontrol atau pengendalian diri, kita dapat menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, jadi di sini yang ingin kita munculkan adalah motivasi internal, kemudian yang berkaitan dengan nilai-nilai kebaikan dan menghasilkan itu yang namanya keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Tetapi pada teori pilihan itu semua perilaku memiliki tujuan. Ada di sini teori motivasi ya. Jadi itu motivasi dapat menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan. Nah, jadi di sini perbedaannya motivasi yang dimunculkan adalah motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar, bukan dari dalam diri. Nah, jika disiplin positif itu model berpikirnya menang-menang. Kemudian juga berkaitan juga ya dengan 5 posisi kontrol guru, di mana dari kelima posisi ini yang paling idealnya kita lakukan adalah kita berada di posisi pemantau dan seorang manajer. Baik, Bapak dan Ibu, demikian tanpa kita sadari kita sudah hampir berada di penghujung kegiatan ya. Nah, berikut ada beberapa pertanyaan refleksi, Bapak dan Ibu boleh menjawabkannya di kolom chat. Jadi hal baru apa yang kira-kira akan mengubah paradigma Bapak dan Ibu setelah Bapak dan Ibu dapatkan pada sesi diseminasi disiplin positif ini. Kemudian perasaan Bapak Ibu khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Kemudian peran Among seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan dan Bapak dan Ibu akan menjadi Among seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Boleh menjawab di kolom chat dan juga jika Bapak dan Ibu ingin mengaktifkan tombol raise hand, disilahkan Bapak dan Ibu. Mana? Apakah ada? Ibu Cut ingin merespon, ini sudah terlihat raise hand ya. Oke, disilahkan. Silakan Ibu Cut. Baik, terima kasih Bu Ferawati.
Baiklah, saya akan merefleksi tentang hal-hal baru apa yang sudah saya terima selama proses pembelajaran kita dari jam 9 tadi ya. Baik, untuk yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Pastinya di sini yang belum pernah saya temui sebelumnya adalah segitiga restitusi ya, Ibu ya. Jadi bagaimana ketika anak melakukan suatu kesalahan, kita tidak langsung menghukum dia ataupun menyalahkannya, tapi kita mencoba berempati terlebih dahulu. Jadi bagaimana kita menstabilkan identitas, selanjutnya validasi dan seterusnya. Untuk yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Perasaannya campur aduk ya, karena memang jadi kembali lagi merefleksi diri sendiri selama ini sudah seperti apa. Jadi ketika mendapatkan hal yang baru, pengetahuan baru, apalagi tentang segitiga restitusi tadi, langsung berkaca, oh selama ini ternyata ada beberapa hal yang masih keliru yang saya lakukan, seperti itu. Nah, untuk yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan, Bu Vera boleh ke slide yang peran Among tadi? Sebentar Ibu CM. Yang ini? Yang ini? Iya, Bu. Oke, Silakan. peran Among yang selama ini sudah saya lakukan itu 2, 3, 4, 5. Alhamdulillah belum pernah melakukan yang 1. Semoga tidak akan pernah ya, Bu ya. Jadi pembuat rasa bersalah saya pernah, seperti berkata ke anak, "Ibu kecewa dengan sikap kamu." Itu saya pernah mengatakannya. Kemudian untuk teman juga pernah. Nah, bagaimana kalau ibu bantu bereskan pekerjaan kamu atau apa? Ada hal-hal yang belum kamu ketahui yang bisa ibu bantu untuk kamu bisa mendapatkan pengetahuannya. Dan selanjutnya pemantau ataupun manajer. Pertanyaan terakhir, apa ya tadi Bu? Sikap Among seperti apa yang ingin saya terapkan? Ya, jadi mungkin lebih ke teman atau pemantau. Mungkin juga manajer bisa untuk meyakinkan untuk mengingatkan anak-anak terhadap keyakinan-keyakinan kelas yang selama ini sudah menjadi hal yang mereka pegang untuk keberlangsungan, kenyamanan mereka bersama teman-teman di dalam kelas. Saya kira seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Cutmawadah atas refleksinya. Baik, kita kasih tombol reaksi dulu ya Bapak dan Ibu untuk Bu Cutmawadah. Nah, jadi tadi Bu Mawadah sampaikan bahwa peran Among dari kelima itu sudah pernah dilakukan. Mungkin dengan mengikuti sesi ini Bu Cutmawadah akan lebih melihat lagi ke dalam diri Bu Cutmawadah, peran Among seperti apa yang seharusnya Ibu Cutmawadah lakukan ke depannya. Nah, juga di kolom chat sudah ada respon dari Pak Ilham. Nah, Pak Ilham menjawab bahwa hal baru yang merubah paradigma saya yaitu penerapan restitusi dalam membudayakan disiplin positif, bukan semata-mata memberi hukuman saja. Baik, Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Pak Ilham dan Bu Cutmawadah atas responnya. Mungkin masih ada Bapak dan Ibu yang ingin memberikan tanggapannya. Masih disilahkan boleh menjawab di kolom chat ataupun mengaktifkan tombol raise hand. Mungkin ya, kita tunggu saja, mungkin masih ada satu orang lagi yang ingin memberikan tanggapannya. Ibu Elda, apakah Ibu Elda ingin memberikan tanggapan terkait refleksi ini? Nah, sepertinya Ibu Elda tidak sedang ingin ya, tapi hanya tertekan saja atau terpencet saja. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, saya kira tidak ada lagi yang akan memberikan refleksinya karena tidak ada yang raise hand. Jadi Bapak dan Ibu, tanpa terasa kita sudah di penghujung kegiatan. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu sudah
mengikuti kegiatan ini dari awal sampai dengan akhir. Semoga dari semua yang telah saya paparkan tadi bermanfaat bagi Bapak dan Ibu untuk diterapkan secara baik di lingkup sekolah Bapak dan Ibu, dan juga dapat Bapak dan Ibu tularkan kebermanfaatannya di orang di sekitar Bapak dan Ibu. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermakna bagi Bapak dan Ibu. Demikian saya selaku pemateri hari ini memohon maaf jika pada saat pelaksanaan diseminasi ini tidak sempurna, ada hal-hal yang membuat Bapak dan Ibu tidak nyaman. Saya mohon maaf, karena kekurangan milik kita, kesempurnaan adalah milik Allah. Saya kembalikan kepada Ibu Hayatun selaku yang memoderatori kegiatan kita pada pagi ini. Tapi sebelumnya saya mau Bapak dan Ibu mohon dibuka dulu kameranya ya. Kita mengambil sesi foto bersama Bapak dan Ibu. Silakan. Nah, ada komentar dari Ibu Farah Diba. Oh iya, mohon maaf Bapak dan Ibu, ternyata ada satu lagi respon dari Ibu Farah Diba bahwa hal baru yang didapat sebisa mungkin untuk menghindari hukuman dan memberi kesan negatif berkepanjangan bagi peserta didik. Peran Among yang selama ini saya lakukan karena selalu bersentuhan dengan usia transisi dari remaja ke dewasaan. Nah, benar sekali ya Ibu. Nah, untuk menghindari ini tidak menyentuh ego peserta didik dalam menyikapi kesalahan mereka dan menjadikan mereka sebagai sahabat. Nah, bagus, benar sekali. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah di penghujung kegiatan. Saya mohon Bapak dan Ibu untuk membuka kameranya dan kita ambil sesi foto bersama. Tunjukkan senyum termanismu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini yang sudah ada Ibu Farah Diba, Pak Ilham dan Bu Cut Mawaddah, Pak Rahmat Hidayat, Bu Sartika juga sudah, Pak Adi, Pak Nasrullah. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya, Bu Linda, Bu Musti, hanya sebentar saja, Bu Elda, Bu Susi, dan Bu Hayatun. Bisa Ibu dibuka dulu kameranya, sebentar saja. Nah, kita ambil sesi foto bersama. Oke, Pak Nasrullah, Pak Adi, Bu Hayatun. Ini di luar jangkauan sepertinya ya. Oke, ya udah, bagi Bapak dan Ibu yang sudah membuka kameranya, yuk sama-sama kita foto bersama. 1, 2, 3, smile. Sekali lagi Bapak dan Ibu, 1, 2, 3, manis. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu atas partisipasinya dalam kegiatan ini. Mungkin Ibu Hayatun terkendala dengan jaringan ya. Jadi saya ambil alih saja untuk menutup kegiatan kita pada pagi yang berbahagia ini. Terima kasih atas penyampaian materi dan terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu semua. Semoga hal-hal yang baik yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan juga dapat kita terapkan dengan baik juga di lingkup sekolah kita dan juga dapat kita bagikan kebermanfaatan ini kepada orang lain ya. Baik, tetap semangat Bapak dan Ibu, terus berupaya untuk menjadi guru-guru hebat, guru-guru yang dirindukan oleh guru-guru yang hadirnya kita itu dirindukan oleh peserta didik kita, dan kita terus berbenah untuk menjadi pemberi motivasi dan penggagas motivasi internal agar muncul dalam diri peserta didik kita, tidak semata-mata mereka melakukan sebuah tindakan itu karena berharap terhadap imbalan atau takut terhadap hukuman ya, seperti itu Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak dan Ibu guru-guru hebat semua. Salam dan sejahtera, dan semoga Bapak dan Ibu
dalam keadaan sehat dan bahagia. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi